Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali pada pembelajaran seni budaya bersama dengan saya, Miss Johanna. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk pada materi kita yang baru yaitu bab 2, berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa selalu diawali dengan doa ya. Baik, kita mulai saja pembahasan kita. Di sini kita melihat ada peta materi, di mana kelima poin ini atau kelima hal inilah yang menjadi pokok pembahasan kita nantinya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang kedua, jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, tema dan fungsi dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang keempat, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang terakhir, proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau karya seni rupa yang memiliki ruang di dalamnya, serta dapat dilihat dari segala arah. Nah, sudah paham ya, sudah jelas di sini. Kamu dapat membaca bahwa karya seni rupa 3 dimensi karya yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Jika di bab 1 kemarin kita sudah selesai membahas karya seni rupa 2 dimensi, tentunya kamu sudah bisa membedakan ya antara seni rupa 3 dimensi dengan 2 dimensi. Dari segi ukuran misalkan, jika dia 2 dimensi, dia hanya memiliki 2 ukuran yaitu panjang dan lebar, sedangkan 3 dimensi sudah memiliki 3 ukuran ya, sudah ada tinggi, atau di dalam karya itu sudah ada ruang yang menempatinya. Nah, itu dari segi ukuran. Kemudian dari sisi pandang, jika dia 2 dimensi hanya dapat kamu lihat dari satu arah saja, yaitu dari depan, tetapi yang 3 dimensi kamu dapat melihat dari segala arah. Artinya kamu dapat melihat objek benda itu dari depan, belakang, sisi kiri, ataupun sisi kanan. Atau boleh langsung kamu perhatikan benda ataupun karya 3 dimensi yang ada di sekitarmu. Contohnya mungkin karya seni rupa 3 dimensi ada patung, keramik, kemudian ukiran, pahatan. Nah, jika salah satu dari karya itu ada di sekitar kamu, coba kamu amati apakah dia bisa dilihat dari segala arah. Tentunya bisa ya. Dan yang paling utama dia pasti memiliki ruang. Adanya ruang di dalam karyanya. Berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi. Contohnya lukisan, kamu hanya dapat melihatnya dari depan saja. Nah, jelas ya pengertian karya seni rupa 3 dimensi dan kamu sudah paham serta dapat membedakan ya dengan yang 2 dimensi. Baik, kita lanjutkan. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Berbicara mengenai jenis, ini tidak beda ya dengan karya seni rupa 2 dimensi. Di mana karya seni rupa itu, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Maksudnya apa di sini? Di mana karya-karya itu dibuat disesuaikan dengan tujuannya apa, kegunaannya apa. Ketika si pengkarya membuat, dia itu berpikir dulu ini tujuannya apa atau fungsinya apa. Apakah sebagai hiasan saja atau ekspresi, ataukah dapat dipakai? Nah, inilah jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, seni rupa murni atau yang memiliki fungsi ekspresi atau fungsi hias saja. Sedangkan yang kedua, seni rupa terapan, yaitu yang memiliki fungsi pakai. Nah, contoh dari seni rupa murni kita dapat melihat ya di sini. Yang pertama mungkin di sini ada patung, kemudian yang kedua ada guci ya atau keramik yang terbuat dari keramik. Nah, kedua benda ini atau kedua karya ini sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai hiasan saja. Dia tidak bisa dipakai atau digunakan. Kegunaannya hanya sebagai hiasan, mungkin diletakkan di meja. Nah, sudah sangat jelas ya. Kemudian jika kita bandingkan dengan karya yang sebelah kanan, yaitu yang memiliki fungsi pakai, ada meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Kemudian ada ceret ya atau kendi yang dapat diisi air. Kemudian di sebelahnya ada cangkir atau gelas ya, dimana mungkin ini terbuat dari tanah liat bisa atau juga dari keramik.
Nah, kedua benda ini atau kedua karya ini tentu berbeda ya dengan yang di sisi kiri dan yang kanan. Kalau yang di sebelah kanan bisa kamu pakai, bisa kamu gunakan langsung sebagai tempat duduk misalkan, sebagai tempat minuman, sementara yang di samping kiri hanya dapat kamu gunakan sebagai hiasan, tidak dapat kamu pakai. Kamu hanya dapat menikmatinya dengan mata, keindahan ya. Di sini kamu dapat melihat adanya keindahan mungkin sebagai hiasan yang ada di ruang tamu. Nah, jadi keduanya ini sudah bisa dibedakan ya. Jadi kamu juga sudah bisa mencari contoh yang lain di mana karya 3 dimensi yang dapat digunakan dan mana yang hanya sebagai hiasan saja. Nah, dalam karya seni rupa jenis ini kita juga membahas adanya tema. Walaupun Miss tidak menuliskan di sini dan di buku paketmu juga tidak ada, perlu Miss sampaikan bahwa tema dalam karya seni rupa 3 dimensi itu atau 2 dimensi itu sama ya, dimana ada 6 tema. Yang pertama ada hubungan manusia dengan manusia. Nah, maksudnya apa? Gitu. Hubungan manusia dengan manusia lain, sorry ya. Yang pertama itu temanya yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, maksudnya gimana? Langsung pada contoh. Misalkan contohnya ini yaitu manusia sedang berjabat tangan misalkan. Ada patung atau lukisan di mana objeknya itu menggambarkan manusia sedang berjabat tangan dengan manusia yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Ada interaksi di situ. Kamu juga sudah bisa mencari karya yang lain ya. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Nah, langsung ke contohnya. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin itu ada patung manusia. Atau patung itu hanya menampilkan atau hanya fokus kepada bagian tertentu. Misalkan mata atau bagian tangan, kaki. Artinya hanya terfokus pada satu manusia itu yang menunjukkan atau menampilkan bagian dari sosok manusia yang digambarkan atau yang dibuat oleh si pengkarya. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan alam benda. Nah, hubungan manusia alam benda berarti berhubungan dengan benda. Misalkan manusia yang sedang mengangkat kendi misalkan. Ada patung wanita yang mengangkat kendi. Nah, itu kan sudah berhubungan dengan benda. Artinya dia sudah mengangkat ada benda di situ kan yaitu kendinya. Atau mungkin manusia sedang bermain alat musik misalkan bermain gitar. Nah, di situ yang dimaksud dengan hubungan manusia dengan alam benda. Kemudian yang keempat, hubungan manusia dan aktivitasnya. Ini tidak berbeda jauh ya dengan aktivitas. Artinya ada aktivitas di situ. Manusia sedang bermain bola misalkan. Ada lukisan bermain bola. Nah, dia sedang beraktivitas, melakukan aktivitas. Misalkan manusia sedang mencangkul di sawah. Itu yang dimaksud dengan aktivitas. Ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Itu ya tema yang keempat. Kemudian yang kelima, hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, ini yang berhubungan dengan pemandangan misalkan. Ada lukisan yang menggambarkan pegunungan, manusia yang berada di bawah pohon kelapa misalkan, atau di pinggir pantai, menikmati ombak, atau juga ada manusia yang sedang berdiri untuk menghirup udara segar, misalkan banyak pegunungan di situ. Itu yang dimaksud dengan manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir manusia dengan alam hayal. Nah, ini berhubungan dengan daya pikir. Jadi di sini alam hayal, namanya juga alam hayal ya, sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Nama itu hanya ada pada hayalnya saja. Contoh karyanya seperti apa? Mungkin patung kuda terbang, kuda yang bersayap. Jika kita bawa pada dunia nyata tidak ada ya kuda yang memiliki sayap. Jadi itu yang dimaksud dengan manusia dengan alam hayalnya. Dia hanya mengekspresikan atau membuat karya sesuai dengan apa yang dia hayalkan. Manusia dengan sayap misalkan, malaikat. Kan manusia tidak bersayap pada umumnya. Jadi itu hanya yang dia pikirkan saja. Itu yang dimaksud dengan manusia dengan alam hayalnya. Jadi ketika kamu membuat karya yang tidak ada pada dunia nyata misalkan, kamu membayangkan saja ini ada kuda dengan
sayap kemudian terbang di atas langit. Nah, itu kamu sudah melakukan atau membuat karya dengan tema manusia dengan alam hayalnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan pada nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Berbicara mengenai nilai estetis, ini merupakan nilai keindahan ya, yang dapat kamu rasakan, yang dapat kamu lihat ketika melihat objek, baik yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Masing-masing orang itu berbeda melihat nilai keindahannya. Jadi kalau ada karya misalkan, berbeda kamu cara menanggapinya, di bagian mana terdapat nilai keindahan di situ. Nah, nilai estetis itu sangat berpengaruh ya terhadap keindahan seni rupa baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Keindahan suatu karya seni rupa tidak hanya sebatas pada keindahan yang kita lihat, tapi juga pada pengalaman pribadi seseorang. Nah, tidak selamanya yang kita lihat dari mata itu, yang kita lihat dari luar itu indah gitu. Ada kalanya kita harus menelusuri dulu sehingga karya seni rupa itu dapat kita lihat nilai keindahannya atau nilai estetisnya itu yang berdasarkan objektif maupun subjektif. Maksudnya apa? Objektif dan subjektif. Kalau dia yang objektif, kamu itu atau kita hanya memandang keindahan itu hanya melalui kasat mata saja. Artinya kalau ada misalkan benda di situ, kita melihat patung, nah kita hanya melihat keindahannya dari bentuknya saja, dari apa yang kita lihat. Jika kita rasa dia menarik, maka kita bilang sangat indah ya. Wah, sangat indah karya itu. Itu dia yang bersifat objektif. Kita hanya memandang keindahan itu melalui kasat mata, dari mata kita sendiri. Sedangkan kalau dia nilai estetis yang bersifat subjektif, memandang keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik, artinya tidak hanya dari kasat mata saja, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Nah, ini lebih mendalam istilahnya. Dia tidak hanya dapat dirasakan keindahannya dari mata saja atau dari penampilan visualnya saja, tetapi harus benar-benar kamu rasakan dulu. Mungkin butuh waktu di sini kalau dia yang subjektif. Kamu benar-benar melihat, memperhatikan, lalu mungkin menganalisis secara detail dulu baru kamu rasakan adanya keindahan pada karya tersebut. Berbeda dengan objektif ya, hanya dari kasat mata saja, sekedar kamu lihat, wah bagus. Sama seperti kamu melihat seseorang misalkan, contohnya Miss Bawa ya, ada orang hanya melihat dari fisik saja, wah cantik atau ganteng. Tapi ada seseorang yang menilai tidak hanya dari fisik, benar-benar harus dikenalinya dulu, mungkin dari hatinya. Makanya dia mengatakan bahwa sosok seseorang itu baik atau cantik, dia tidak melihat dari mata saja, bukan hanya melihat dari tampilan luarnya saja, tetapi benar-benar dia kenali dulu, dia telaah dulu sifat atau karakter dari seseorang tersebut. Miss rasa dapat dipahami ya untuk nilai estetis ini, yaitu tadi ada yang bersifat objektif dan yang subjektif. Kemudian kita lanjutkan proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, tidak terlalu jauh juga ya untuk yang 2 dimensi kemarin proses berkaryanya, dimana yang pertama itu kamu akan memikirkan dulu ide atau gagasan, dimana inilah yang menjadi awalnya ya. Ketika kamu berpikir, kamu menemukan, wah di situ ada motivasi untuk membuat karya, sehingga kamu pikirkan ide kamu ini, wah sepertinya ideku bagus, maka kamu tergerak hatinya untuk membuat karya itu. Nah, sedangkan sumber gagasan itu sendiri atau ide kamu itu biasanya itu bisa lahir atau muncul dari pengalaman, mimpi, media massa, lingkungan. Itu maksud dari peta proses berkarya tersebut ya. Semuanya itu diawali dari ide gagasan, di mana sumber gagasan itu biasanya kita dapat dari pengalaman pribadi. Mungkin mimpi, kamu bermimpi seperti tadi, bermimpi melihat ada sosok wanita yang memiliki sayap. Nah, kamu sudah masuk pada tema alam hayal. Lalu kamu tergerak, wah sepertinya yang di mimpiku itu bagus. Lalu kamu mungkin membuat karya 2 dimensi berupa lukisan atau gambar. Itu ya, melalui mimpi media massa kamu melihat misalkan di koran ada benda antik misalkan terbuat dari kayu, maka kamu tergerak hatinya untuk membuat benda tersebut. Kemudian juga lingkungan. Dari sumber gagasan inilah yang akan menjadi ide gagasan kamu untuk membuat karya. Kemudian
Dari sini muncullah niat kamu untuk melakukan atau membuat karya, yaitu perupa ya. Di sini ada aktivitas, sudah ada praktek di sini. Kamu sekarang sudah menjadi perupa atau menjadi seniman. Kamu membuat benda 3 dimensi maupun 2 dimensi di sini. Nah, di mana di dalam membuat karya, kamu di sini melakukan eksplorasi. Kamu di sini bereksperimen di sini. Kamu memikirkan medium apa ya yang tepat ya. Misalkan terbuat dari apa bahannya ya, kayu kah? Atau mungkin dari keramik, tanah liat, bahannya apa, alatnya apa. Nah, disinilah kamu sudah mulai praktek ya. Kamu memikirkan, bereksplorasi, memikirkan teknik apa, misalkan teknik pijet kah? Atau mungkin teknik apa lagi yang 3 dimensi. Baik, kita ulangi slide-nya ya. Nah, misalkan teknik 3 dimensi itu ada teknik cor, ada teknik cetak, butsir, dan lain sebagainya. Kalau kamu misalkan mau ukir, tentunya kamu menggunakan alat ukir seperti pencungkil ya di sini. Jadi di dalam perupa ini kamu sudah mulai bereksperimen di sini untuk membuat karya kamu. Ketika karya kamu sudah jadi, makanya kamu sudah masuk ke tahap produksi karya. Nah, dalam produksi karya ini kamu sudah siap untuk memamerkan karya kamu. Jadi tahapnya tadi dimulai dari ide gagasan ya, mencari ide gagasan di mana sumbernya itu bisa dari pengalaman, mimpi, media massa, dan lingkungan. Kemudian kamu sudah masuk pada tahap pembuatan karya. Kamu sudah menjadi perupa di sini, kamu sudah menjadi seniman di sini. Di mana di dalam kamu membuat, kamu melakukan eksplorasi. Mungkin mencari teknik, alat bahan, objek, dan juga medium. Nah, ketika kamu sudah selesai membuat karyamu sudah jadi, maka kamu siap memproduksikannya. Produksi artinya siap untuk dipasarkan, baik itu dijual atau dipamerkan. Nah, itulah proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Jadi dari pembahasan yang singkat ini, Miss harap kamu benar-benar paham ya. Singkat tapi harus ada yang kamu tahu, harus ada yang sudah kamu pahami dari bab 2, yaitu tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Materi kita hanya sedikit ya pada bab ini, karena nanti lebih banyak ke praktek. Di sini akan kita akan mencoba membuat karya seni rupa 3 dimensi. Jadi anak-anak semuanya, mungkin cukup sampai di sini pembahasan Miss pada bab 2. Saya harap dapat menyimak dengan baik dan dapat dipahami ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan selamat pagi.